Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali untuk boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 18, 26 dan 27. Ya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, dalam pembacaan ini, dalam satu perikop ini, LAI memberi judul Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Ya, Tuhan tahu akan datang masa-masa yang tidak mudah, terutama dalam konteks ini adalah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa nanti di depan akan ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan karena mereka mengikut Tuhan Yesus. Maka di sini Tuhan Yesus memberikan beberapa pesan kalau kita baca penuh dalam perikop ini, yaitu satu pesan yang luar biasa, yaitu mengenai damai sejahtera. Tuhan meninggalkan yang namanya damai sejahtera di murid-muridnya, karena Tuhan tahu tidak selamanya Dia ada di dunia. Setelah Tuhan menebus dosa manusia, Dia pasti akan kembali kepada Bapa. Nah, tetapi Tuhan Yesus memberikan satu janji yang luar biasa kepada murid-muridnya, yaitu Tuhan menjanjikan satu penghibur, tetapi juga Tuhan meninggalkan yang namanya damai sejahtera kepada murid-muridnya. Kalau waktu itu konteksnya adalah murid Tuhan secara langsung di situ, tetapi sekarang juga bagi kita semua murid-murid Tuhan. Nah, saya mau sedikit menceritakan bagaimana kalau damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Ya, suatu ketika ya, waktu itu saya naik kapal ya ke Kalimantan. Nah, yang pernah naik kapal pasti bisa merasakan bagaimana di kapal itu ketika ada badai. Nah, terakhir kali naik kapal ya waktu diutus gereja Tuhan di tempat ini ke Kalimantan, saya pun naik kapal, saya turun di Semarang. Nah, waktu itu sedang terjadi gelombang pasang, jadi kapalnya itu nggak bisa cepat. Karena apa? Iya, karena gelombangnya terlalu besar. Kalau cepat nanti kapalnya terlalu oleng. Nah, jadi sampainya lama sekali. Waduh, kalau di kapal kan ya pasti sedikit mabuk gitu ya. Karena apa? Goyang-goyang terus begitu. Nah, ketika kita membayangkan betapa besarnya samudra itu, kalau di situ ada angin yang mengamuk, kapal yang sedemikian besar itu bisa jadi hanya seperti mainan yang bisa tenggelam kapan saja. Yang bisa tenggelam kapan saja ketika ada badai besar seperti itu. Nah, ketika saya di kapal tuh, pertama dulu saya sebelum naik kapal, saya mikir ya, waduh, di kapal tuh seperti apa ya. Ternyata memang pertama itu sedikit mengerikan. Yang dilihat semua itu luas itu hanya air, dan air semua gitu, kayak seram. Tetapi ya setelah
menyesuaikan diri, oke, ini nggak apa-apa ya. Tapi pada dasarnya di dalam alam yang tidak pernah menduga, ada banyak hal-hal yang mengerikan bisa terjadi, seperti gelombang yang besar bisa menghancur kapal. Nah, gelombang besar bisa menghancurkan kapal yang sedemikian besar seperti hanya kapal mainan. Nah, di dalam kehidupan kita juga bisa mengalami hal-hal yang tidak terduga. Bisa mengalami yang namanya badai, bisa mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan di sini menjanjikan yang namanya damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah damai sejahtera yang lain dari damai sejahtera yang ada di dunia ini. Nah, kadang tanpa kita sadari, kalau ya kita tidak berhati-hati dalam kehidupan kita juga bisa menjadi korban dari sekularitas di dunia ini, pesan-pesan masyarakat ya, yang menggiring kita untuk menjadi sekuler. Akhirnya ya kita bisa mengalami berbagai macam ketakutan, seperti apa yang dikejar orang hari ini misalnya ya. Di dalam masyarakat bisa mengatakan andai saja gajimu banyak, pasti kamu nggak akan mengalami seperti ini. Andai saja kamu pinter, kamu pasti sukses. Andai saja kamu tuh ganteng, cantik, pasti kamu beruntung. Nah, hal-hal seperti itu yang menekan banyak kehidupan manusia. Andai saja kamu punya keluarga yang baik, andai saja. Nah, hal-hal seperti itu seringkali membuat kita menjadi khawatir, tidak ada damai sejahtera. Andai saja COVID ini segera ya, tetapi yang terjadi ya kita tetap mengalami badai itu. Nah, tetapi di sini Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan memberikan atau meninggalkan yang namanya damai sejahtera sekalipun kita mengalami badai kehidupan. Saya ingat cerita murid-murid Tuhan Yesus ketika di perahu bersama Tuhan Yesus. Nah, di situ dikatakan sekonyong-konyong badai itu datang. Tidak pernah menyangka, sebelumnya tenang teduh. Tetapi badai itu tiba-tiba datang begitu saja dan membuat panik. Tetapi Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kita. Tuhan meninggalkan yang namanya damai sejahtera. Sejahtera itu tidak bisa dibeli selain dari kita dapat dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus mengajar tentang hal-hal yang berkebalikan. Tuhan mengajar tentang perbandingan gelap terang, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang bodoh, orang yang bijaksana, orang yang tidak bijaksana. Nah, begitu juga di sini Tuhan memperbandingkan antara sejahtera yang diberi Tuhan dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Nah, damai sejahtera Tuhan itu bersifat kekal. Tetapi kalau damai sejahtera yang dunia beri ini hanya sementara ya. Damai sejahtera yang semu ya. Kalau sudah punya tabungan yang banyak, hidup tenang. Belum tentu kan. Bisa sakit misalnya, lalu berobat tidak sembuh-sembuh, uangnya banyak tapi tidak bisa makan apa-apa. Ya akhirnya tidak ada damai sejahtera. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita memiliki damai sejahtera, sebab sumber damai sejahtera itu Tuhan sendiri. Dan itu yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dunia bicara tentang hal yang real yang kita alami, seperti kesulitan, badai, tantangan, kegagalan, keraguan ya. Banyak itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tetapi di balik badai itu Tuhan sediakan damai sejahtera. Nah, lalu kita bisa mendapat damai sejahtera itu. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan mengenai kapal.
Kalau kita lihat kapal itu di atas permukaannya itu bisa diombang-ambingkan badai. Tetapi kalau kita lihat di bawah, mungkin di 100 meter di bawah air itu tenang, tidak ada badai. Tidak ada badai atau gelombang yang besar di bawah sana. Tetapi di atas begitu kacau, tetapi di bawah begitu. Nah, ada satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu apa? Kita bisa masuk ke dalam. Nah, ke dalam apa? Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika badai datang mengamuk di atas kehidupan kita, kalau kita tinggal di dalam badai di atas itu ya kita merasakan mengerikan. Tetapi kalau kita mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk di kedalaman Tuhan, maka kita akan mendapati yang namanya ketenangan, sekalipun masih ada badai di atas kita. Ya, seperti kalau kita masuk ke dalam air, ya kita akan merasa tenang, tidak akan merasakan badai apapun, sebab di bawah itu tenang. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7, Tuhan juga mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan sendiri itu adalah damai sejahtera kita, sedangkan kita memiliki Yesus. Jadi tentunya harusnya ada damai sejahtera selalu dalam kehidupan kita. Orang yang ingin mendapatkan damai sejahtera sejati itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Selain di dalam Tuhan Yesus tidak ada, hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan ya. Kalau kita ya seringkali firman Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau masuk ke dalam, ya kita harus bertolak ke arah yang berbeda. Ke arah yang berbeda. Nah, seringkali firman Tuhan juga sungguh teramat berbeda dengan prinsip-prinsip di dunia ini. Nah, kita bisa masuk ke dalam tempat yang dalam melalui firman Tuhan yang mempunyai janji-janji yang seringkali juga bertolak belakang dengan dunia ini. Misalnya, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya biar kaya, biar aman hidupnya. Tapi Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang apa? Ya, barang siapa banyak menabur, dia tidak akan menjadi miskin, tetapi malah justru menjadi kaya. Semakin orang banyak menabur tidak semakin kekurangan, tetapi justru akan semakin diberkati. Bukankah hal itu bertolak belakang? Kalau dunia bilang hancurkan musuhmu, tetapi firman Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka dan berkati mereka. Nah, seringkali firman Tuhan tuh benar, saya renungkan tuh sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dunia ini. Maka ketika kita masuk ke dalamnya, kita justru akan dapat janji-janji Tuhan yang aman, janji-janji Tuhan yang menenangkan kita. Nah, kita tidak perlu ribut dengan hal yang ada di atas kita yang penuh dengan badai, tetapi kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan yang bisa menenangkan kita dalam hadirat Tuhan. Nah, janji Tuhan itu sangat berkebalikan dengan keadaan kita. Nah, mungkin ya dunia bilang kamu gagal, kamu orang yang gagal, kamu udah coba berapa kali, oh iya ya gagal. Nah, seringkali intimidasi seperti itu juga ada dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu bilang bangkit. Bahkan Tuhan bilang bangkit dan jadilah terang. Nah, berkebalikan. Nah, lalu mungkin juga dalam kehidupan kita dunia berkata kamu tidak dikasihi. Nyatanya semua meninggalkan kamu kan? Nyatanya tidak ada yang peduli sama kamu kan? Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Nah,
Jadi begitu bertolak belakangnya firman Tuhan dengan apa yang terjadi di dunia ini, yang seringkali itu yang membuat khawatir. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tinggal lebih dalam lagi, masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, seringkali Roh Kudus membisikkan dan mengingatkan janji-janjinya. Seringkali ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan betapa besar kasih-Nya. Jadi itu mengalahkan semua kekhawatiran, tetapi menggantinya dengan damai sejahtera. Nah, ini hal yang sungguh sangat luar biasa dan keuntungan bagi kita tentu saja sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan memberi janji yang luar biasa kepada kita. Ketika kita merasa kita disia-siakan, tidak ada yang peduli dengan kita merasa seperti itu mungkin. Tapi Tuhan katakan tadi di ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, banyak juga ketakutan di dalam masa-masa kita. Ada yang mungkin sudah lansia, ya, hidup sendiri, hidup tidak ada keluarga misalnya, ataupun seorang anak yang sudah tidak memiliki orang tua, ya, merasa tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan kita punya Bapa yang mengasihi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Nah, puji Tuhan, ini hal yang luar biasa. Mari kita ingat-ingat akan janji Tuhan, lalu kita bisa merasakan damai sejahtera itu bisa melampaui akal kita. Kalau kita pikirkan ya dengan akal kita, kita dalam keadaan sekarang misalnya, wah, masih saja kita tidak memiliki banyak uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari misalnya. Secara real seperti itu, secara kenyataan seperti itu. Tetapi damai sejahtera itu bekerja melampaui pikiran kita. Enggak punya uang banyak tetapi hatinya senang, tetapi hatinya penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Nah, itu hal yang luar biasa. Kita tidak paham dengan cara kerja Tuhan, tetapi kita bisa menjadi tenang di dalam caranya. Ada lagu, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya cara untuk menolongku. Aku percaya Tuhan akan janji-janjimu, jalan-jalanmu, ya. Walau banyak kesulitan, kita tetap tenang. Karena apa? Janji Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kita. Mungkin badai tetap mengamuk di atas kehidupan kita, tetapi kita bisa tenang saat kita sadar kita punya Tuhan di dalam keintiman di tempat yang dalam. Nah, seringkali di tempat tidak ada satu orang yang tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita secara pribadi ketika kita ngalami masalah, bahkan mungkin yang sudah punya suami atau istri, bahkan mungkin suaminya atau istrinya juga nggak paham. Punya sahabat, saya percaya juga nggak semuanya memahami. Punya mentor, saya percaya juga mentornya 100% memahami. Nah, tetapi Tuhan memahami kita di tempat-tempat yang bahkan orang tidak mengenal siapa diri kita. Bahkan kalau kita boleh jujur, kita sendiri sebenarnya tidak mengenal diri kita sendiri. Tidak bisa mengenal kita. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang salah misalnya, Tuhan, kok aku bisa begini ya, padahal sudah berusaha baik misalnya. Kita tidak mengenal begitu jelas diri kita, tetapi Tuhan mengenal dengan jelas. Seperti yang Daud katakan, Engkau mengenal aku bahkan sejak bakal anak, Engkau yang membentuk aku. Nah, mari kita sadari bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera itu. Mari kita masuk di tempat yang dalam,
di mana ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan, ada kedamaian di dalam Tuhan. Dengan cara ya kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa menyembah Tuhan, mengenal lebih dekat lagi Tuhan. Bukankah ini justru proses yang paling sulit dalam hidup kita? Ini justru proses yang paling sulit. Sepertinya sederhana, hanya membaca, berdoa, merenungkan firman Tuhan, tapi ini bukan hal yang mudah. Ini masih menjadi pergumulan banyak kita anak-anak Tuhan untuk bisa merenungkan firman dengan lebih baik lagi, melakukan firman Tuhan dengan lebih baik. Bukankah itu perjuangan yang paling utama dalam hidup kita? Ya, jadi mari kita masuk dengan tempat lebih dalam, di mana di situ kita menemukan ada Tuhan di situ. Nah, damai sejahtera juga berkaitan dengan penghiburan. Ya, di sini Tuhan menjanjikan satu penghibur, yaitu Roh Kudus di ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, penghibur sejati bagi kita yaitu adalah Roh Kudus. Nah, seperti tadi saya katakan, tidak satu orang pun bahkan yang paling dekat bisa memahami hidup kita selain diri kita sendiri yang tidak memahami diri kita dengan sempurna, dan Roh Kudus atau Roh Tuhan yang memahami kita dengan sempurna. Ya. Kita bisa menjadi tenang karena ada penghiburan dari Roh Kudus. Nah, seperti kita tahu ya, Roh Kudus dijanjikan Tuhan kepada kita, dikatakan di sini untuk mengajarkan segala sesuatu. Ya, mengajarkan segala sesuatu berarti ya segala sesuatu. Seperti misalnya kita sedang mengalami kebuntuan di dalam hidup kita, ya seringkali Tuhan memberi jalan, membisikkan satu kata saja yang cukup bisa mengubah keadaan kita. Melalui Roh Kudus bisa memberikan hikmat kepada kita, lalu kita bisa keluar dari masalah itu. Nah, tapi ya seringkali dalam kehidupan kita tidak serta-merta begitu mudah. Kita perlu berjuang, bergumul, berdoa, dan disitulah saya percaya selalu Roh Kudus itu ada bagi kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang perlu untuk kita lakukan agar kita lepas dari masalah, agar kita menjadi pemenang. Juga Roh Kudus yang diutus Tuhan akan mengatakan kepada kita semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Berarti Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus berfokus pada kerajaan Allah, bukan kepada dunia ini. Ya. Roh Kudus diberikan kepada kita, itu merupakan harta yang paling berharga bagi kita. Mari kita mengarahkan hidup kita pada tuntunan Roh Kudus. Ini juga satu pelajaran yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya merasa seringkali juga kita tuh seperti yang dikatakan Paulus, seringkali kita melakukan segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan. Ya, kita ingin baik, tetapi kadang-kadang ya di dalam daging kita itu masih memiliki keinginan untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, tetapi Roh Kudus di sini menolong kita untuk kita dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, nah itulah muncul yang namanya damai sejahtera. Ya, saya merasakan ketika Tuhan berkata, misalnya ada pilihannya, saya tahu ini pilihan yang baik dan tidak baik. Nah,
ketika saya memilih yang baik seperti yang dibisikkan oleh Roh Kudus, ini sesuai firman, lakukan ini, saya melakukan. Nah, itu langsung ya ada damai sejahtera muncul di dalam batin saya. Tetapi kalau saya kedagingan, saya milih yang sebenarnya saya tahu tidak baik, nah disitulah muncul yang namanya kekhawatiran. Waduh, ini gimana ini, salah memilih. Nah maka mari kita terus melatih kita untuk kita belajar mau dipimpin Roh Kudus. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kita pasti bisa, karena bukan karena kita, tetapi karena memang Roh Kudus sendiri yang menolong kita, yang memampukan kita, yang penuh kesabaran seringkali kepada kita, sehingga kita percaya bahwa sekalipun di dalam badai kehidupan kita ada selalu, bahkan kadang sekonyong-konyong datang tidak menentu, tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Nah, kita perlu untuk memakai damai sejahtera itu dalam kehidupan kita melalui masuk lebih dalam, intim dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, melakukan firman-Nya. Juga kita terus rindu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga damai sejahtera itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama. Mari kita akan berdoa bagi bangsa kita, biar juga damai sejahtera Tuhan itu tinggal di atas bangsa kita, karena semakin hari semakin banyak anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, semakin orang-orang juga boleh mendengar firman Tuhan. Maka kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Ya, amin untuk firman Tuhan.